betul saran saya Pak Haji, PAMDI dan lain sebagainya membuat rumusan-rumusan yang sama juga secara kelembagaan. Gunakan inisiatif minta rapat dengar pendapat atau pertemuan dengan badan keahlian untuk berbagai stakeholders menyampaikan pokok-pokok pikirannya untuk dibuat rumusan yang tepat, sehingga undang-undang besok yang kalau nanti undang-undang ini ada sudah akan diputuskan perubahannya, jangan lagi multitafsir. Memang biasa kalau karena harus ada RDP kan. Iya. Rapat dengar pendapat dengan segenap yang kompeten. Iya. Kalau saran saya juga ada di undang-undang ini. Ketika ada konflik, utamakan mediasi. Ini Ahmad Dhani, kemudian sama siapa ini? Aksi Arya. Iya. Kemudian Lesti sama keluarganya. Utamakan mediasi, musyawarah, kemudian konsiliasi, ya. Jadi jangan terburu-buru ke hukum gitu. Kalau ke hukum juga ini mentoknya di situ tuh ada ambigu tadi, Bung. Yang di sini boleh, di sini nggak boleh gitu loh. Jadi tetapi menurut saya ya, para pencipta, para seniman lah, ini sebenarnya suatu hikmah ya, suatu hikmah besar buat kita para seniman, bahwa dengan kasus ini kita jadi melek hukum nih, melek undang-undang. Iya. Itu kan ya. Kita petik hikmah positif di situ. Melek standar undang-undang. Kemudian tentunya yang pasti pencipta butuh penyanyi, butuh musisi, musisi butuh lagu ciptaan. Iya, betul. Jadi ini harus saling membutuhkan sebetulnya ya. Gak boleh menang-menangan di sini. Jangan gue-goean deh. Tapi Pak Haji, adik-adik kita ini mereka nggak berantem gitu kok. Enggak, manusia. Iya. Nggak berantem. Pak Haji waktu cuma nuntut doang. Iya, mereka minta kepastian hukum ke lembaga-lembaga seperti MK dan lain sebagainya. Itu pun diatur. Tapi saya ini bertemu langsung Pak Haji ya. Ada Arman, ada Ahmad Dhani, ada bercanda, ngobrol gitu. Terus aku bilang sampai ke meja pengadilan tuh sampai Agnes ya. Agnes dengan Ari Dias itu sampai Agnes ke satu, kemudian lagi siapa? Lesti. Sekarang sedang belum disampai, kalau dengan Lesti Kejora ini baru terlapor di kepolisian. Gitu, baru terlapor di. Jangan sampai seperti itulah ya. Iya, kita memang depan mediasi, musyawarah dan ya itulah kita petik hikmahnya. Iya. Bahwa next ke depan kita laksanakan undang-undang. Nah, cuman ini tadi bahwa harus diperjelas. Yang kita mau pakai ini pasal 23, pasal 9 gitu loh. Iya. Kalau pasal 9 yang kita pakai, nggak usah minta izin, asal bayar ke LMKN, selesai. Kalau mau pakai 23, ya. Ini mesti jadi catatan betul ini ke pembuat undang-undang nanti. Betul Pak. Dan untuk pemirsa bahwa hak cipta ini begini ya. Kenapa ini perlu digalakkan? Kenapa pemerintah harus hadir di sini? Karena begini. Ini bukan untuk kesejahteraan penyanyi seniman tok, bukan. Bahwa penarikan royalti ini untuk kesejahteraan bangsa secara umum. Betul. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar ini kan ada pemerintah wajib mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Termasuk musik ini bisa menjadi kesejahteraan umum secara umum, menyeluruh. Contoh, yang namanya Amerika Serikat, devisa negara terbesar itu bukan dari minyak, bukan dari hasil-hasil bumi, tidak. Tapi lebih besar daripada art, dari seni. Film mereka, kemudian olahraga mereka, musik mereka, itu devisanya lebih besar daripada yang namanya natural resources mereka, kekayaan alam mereka. Nah, begitu juga Indonesia ya, kita punya rakyat 270 juta lebih. Kalau ini semua taat pajak ya, kemudian taat bayar royalti, ini kesejahteraan itu nanti
pajak dari seni itu berapa persen Bu suka bayar pajak? 15% ya. 15% kita bayar nih. Jadi kalau misalnya Rhoma Irama terima duit nih, royalti, itu gue bayar pajak. Untuk siapa? Untuk rakyat gitu loh. Untuk kesejahteraan rakyat. Jadi musik ini dengan tertibnya misalnya sistem royalti ini itu akan betul-betul tidak hanya untuk para seniman tapi juga untuk rakyat secara keseluruhan. Nah oleh karena itu nah yang kedua nih saya ingin bicara kepada kita mengambil hikmah. Sorry nih bro. Iya. Mengambil hikmah dari ini kan di samping hak ekonomi itu pencipta punya hak moral loh. Iya, hak moral. Hak moral itu ya satu nih, ciptaan tidak boleh didistorsi. Kemudian tidak boleh diamputasi. Tidak boleh dimodifikasi. Ini kan banyak teman-teman nih para penggemar atau apa penggemarnya Dani, penggemarnya siapa ya, dimodifikasi lah tuh lagu ya, kemudian didistorsi lah. Misalnya ada lagu Rhoma Irama nih ya, dia lip sync aja tuh, yang nyanyi Rhoma tapi yang gaya-gaya lip sync itu nggak boleh bro. Moral. Itu hak moral itu ya. Apalagi kalau bertentangan dengan misi lagunya. Nah, makanya. Iya. Jadi ini penjelasan juga buat teman-teman khususnya di dangdut dan umumnya di all genre. Mari kita hormati hak cipta, hak ekonomi dan hak moral. Nah sehingga terjadilah suatu kehidupan seni yang indah, dan tadi dendanya ngeri loh, ada pidana 4 tahun, denda sama 1 M. Tentunya itu buat para orang-orang yang memperkosa musik untuk memperkaya dirinya ini, bolehlah digituin ya. Tapi kalau sifatnya nggak kesengajaan untuk fun jangan dipakai hukum ini. Betul nggak? Kecuali buat orang-orang sengaja ini secara industrial. Dia pengen membuat suatu menguntungkan diri sendiri, viral gitu. Boleh lah pakai hukum ini nih, yang 4 tahun. Iya, ini hak moral loh. Hak moral gitu. Jadi kalau soal salah nggak minta izin tapi ya itu jangan pakai pasal ini. Saya maksud gitu. Tapi Pak